Udah mulai ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, kami dari kelompok E atau kelompok kelima akan mempresentasikan program lancar individual berbasis asesmen dengan anggota kelompok yakni saya Anissa Dekani, lalu ada Fadil Al-Fajri, Sarah Al-Daini, Afra Yasmin Sajia, dan Rizky Mandela. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Sarah Al-Daini. Kepada Sarah, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk melanjutkan presentasi. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai instrumen dan teknik asesmen. Jadi kita harus tahu dulu gambaran dulu mengenai asesmen ini. Jadi asesmen itu adalah rangkaian berupa identifikasi kebutuhan, pemilihan instrumen, kemudian pengumpulan data berupa observasi, tes, portofolio, dan wawancara. Kemudian ada analisis untuk menemukan kekuatan dan hambatan dari murid. Itu menurut pendapat Salvia dan Wolf tahun 2013. Kemudian instrumen ini terdiri dari dua, yaitu instrumen akademik dan instrumen perkembangan. Kalau akademik itu berupa kemampuan membaca, jadi kita menentukan asesmen bagaimana kemampuan membaca siswa itu, apakah sudah bagus atau belum. Kemudian yang kedua, kalau perkembangan ini berupa motorik halus, keseimbangan, dan koordinasi. Selanjutnya. Di sini saya akan membahas juga tentang prosedur pelaksanaan asesmen. Jadi ada 4 tahap untuk pelaksanaan asesmen ini. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, kemudian tindak lanjut, dan evaluasi. Yang tahap persiapan ini kita harus merumuskan dulu tujuannya. Tujuan kita membuat asesmen ini untuk apa? Jadi kita menyesuaikan. Terus yang kedua pelaksanaannya. Di sini bisa menggunakan observasi, wawancara, tes formal atau non formal, dan kita membuat portofolio. Kemudian yang ketiga tindak lanjut. Jadi kita harus merumuskan rekomendasi PPI, program individual itu ya selaras dengan kurikulum, namun fleksibel sesuai dengan kemampuan anak. Karena ini kan bersifat individual, jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anak. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah di evaluasi ini kita harus menganalisis kekuatan dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi selama pelaksanaan asesmen ini. Kemudian kita simpulkan kebutuhan murid ini seperti apa. Selanjutnya. Nah di sini metode ini mengenai pelaksanaan dari asesmen itu. Jadi pelaksanaannya ini kita akan melakukan 4 tahap, yaitu pertama kita harus observasi dulu bagaimana siswa itu, kemudian motoriknya atau kemampuan membacanya seperti apa. Jadi kita harus mengobservasi dulu. Kemudian yang kedua ada wawancara. Kita harus melakukan wawancara, yaitu dari orang tuanya, kemudian dari guru, dan langsung ke anak itu bila memungkinkan. Kemudian yang ketiga kita melakukan tes berupa tes formal dan non formal. Dan yang terakhir kita menyiapkan portofolio, yaitu berupa data-data yang sudah kita kumpulkan itu mengenai anak tersebut. Kita jadikan portofolio agar nanti penyusunannya lebih bisa terarah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Mandela. Kepada Rizky Mandela, saya silakan. Baik, izin teman-teman, izin melanjutkan pemaparan dari kelompok kami. Yang selanjutnya adalah analisis kurikulum, prinsip, dan juga tahapannya. Analisis kurikulum dalam PPI ini berfungsi untuk menjembatani hasil asesmen dengan tuntutan kompetensi kurikulum agar tujuan pembelajaran relevan dan dapat dicapai oleh peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Itu menurut Orstein, Hunkins, dan Tyler. Jadi dalam analisis kurikulum ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu guru harus mengkaji dokumen kurikulum terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua ada mengidentifikasi tuntutan dan juga hasil asesmen. Dan yang ketiga, rancangan adaptasi atau modifikasi dari asesmen yang sudah dilaksanakan.
Melalui tahapan tersebut, guru dapat menyusun kurikulum dan pembelajaran yang lebih fleksibel dan menjadi dasar dalam penyusunan PPI. Baik, selanjutnya untuk fokusnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 capaian atau 4 elemen yang harus dicapai oleh siswa, harus dipahami. Yang pertama yaitu elemen menyimak dengan capaian merespon perintah lisan sederhana dengan dukungan gambar, video, instruksi bertahap. Lalu yang kedua ada elemen membaca dan memirsa. Dalam elemen ini terdapat capaian yaitu mengenal lambang, membaca suku kata dengan adaptasi berupa kartu huruf, lalu ada bacaan bergambar dan juga fonik. Dan yang ketiga itu elemen berbicara, capaiannya berupa mengucapkan kalimat sederhana dengan strategi pembelajaran seperti role play, gambar berseri atau pertanyaan pemandu. Dan yang keempat yaitu menulis dengan capaian menyalin kata atau kalimat sederhana dengan pada implementasinya itu digunakan dukungan seperti latihan motorik halus, buku bergaris dan juga contoh visual. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kasus asesmen akademik atas nama Ridwan. Di sini Ridwan merupakan murid berusia 7 tahun, jadi dia masih di kelas 1. Ridwan mengalami kesulitan mengenali huruf, mengeja dan menulis, serta cemas saat dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini terdapat salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran Ridwan, yaitu ada kartu huruf vokal atau konsonan dan checklist observasi. Temuan yang ada dari kasus Ridwan ini yaitu kesulitan membedakan huruf yang mirip dengan fokus belajar Ridwan yang rendah, sehingga dia kebingungan untuk menyebutkan antara bentuk huruf dengan bunyinya. Jadi dia bingung untuk menyebutkan, misalkan huruf D dengan B itu dia sering terbalik seperti itu. Lalu ada saran tindak lanjut dari kasus Ridwan ini yaitu adanya pendekatan multisensori atau sandpaper letters dengan menambahkan waktu latihan yang bertahap. Jadi secara pelan-pelan Ridwan ini diperkenalkan mengenai huruf-huruf tadi. Lalu ada juga pendampingan emosional agar Ridwan tidak memberontak lagi ketika mengikuti pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan dipresentasikan oleh Fadil Al-Fajri. Kepada Fadil Al-Fajri, saya silakan. Baik, selanjutnya adalah penyusunan PPI atau EIP. PPI itu adalah program penyusunan individual ya. Proses. Oh iya, itu pendidikan individual ini. Program pendidikan individual. Proses dan kolaborasi. Jadi, secara ringkasnya PPI itu adalah rencana besar yang disesuaikan berdasarkan asesmen dan bukan kurikulum baru. Penyusunan ini bersifat kolaboratif, jadi melibatkan banyak orang, banyak pihak, yaitu berupa guru, kemudian guru pembimbing khusus, orang tua, kepala sekolah, serta tenaga profesional pendidik. Langkah-langkahnya yang pertama adalah identifikasi. Kita mengumpulkan para tenaga-tenaga pendidik itu tadi, yaitu guru, orang tua, serta segala elemen pendidik, untuk mengumpulkan data-data lengkap dari hasil observasi pengajaran maupun masukan-masukan dari orang tua atau dari keluarga. Selanjutnya, pembentukan tim. Susun tim PPI itu tadi, kemudian siapkan kuesioner-kuesionernya, jadwalkan pertemuan, kemudian undang profesional. Profesional itu yang mampu memahami karakter peserta didik. 3. Penyusunan program. Tetapkan tujuan realistis. PPI ini tujuannya untuk apa? Seperti kita berkaca pada kasus Ridwan tadi ya, agar tidak ada lagi peserta didik yang tertinggal materinya. Kemudian
susun strategi serta bentuk layanan apabila dia merasa kesulitan, peserta didik tidak ragu untuk mengadu kepada pelayan itu tadi. Kemudian evaluasi secara berkala. Apakah program ini berhasil atau tidak? Maka dari itu perlu dievaluasi. Baik, sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, selanjutnya adalah IFSP dan IDP, tingkatan fungsi dan perbedaan. IDP atau Individualist Behavior Plan, yaitu rencana perilaku individual, yang merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara khusus untuk membantu peserta didik yang mengalami hambatan perilaku agar mampu berperilaku adaptif dan berpartisipasi secara optimal di lingkungan sekolah. Dan IFSP atau Individualist Family Service Plan adalah dokumen tertulis yang disusun secara kolaboratif oleh tim multidisiplin bersama keluarga untuk merencanakan layanan intervensi dini bagi bayi dan anak usia 0 sampai 3 tahun yang mengalami keterlambatan perkembangan atau disabilitas. Untuk fokusnya IFSP yaitu anak usia 0 sampai 3 tahun dan keluarga dengan tujuan intervensi dini, koordinasi layanan, outcomes terukur. Sedangkan IDP berfokus pada intervensi perilaku yang berbasis FBA, komponen analisis kondisi, target SMART, strategi pencegahan dan juga penguatan. Perbedaan utama IFSP yaitu dukungan keluarga dan intervensi dini. Kemudian IEP dan PPI yaitu pembelajaran individual sekolah, dan juga IDP yaitu pengelolaan perilaku. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan meringkas dan juga memberikan kesimpulan terhadap materi yang setelah kami sampaikan dari awal hingga akhir. Yang pertama, simpulannya adalah asesmen komprehensif menjadi dasar untuk pembuatan PPI, IFSP dan juga IDP, yaitu kolaborasi multidisiplin serta evaluasi berkala untuk kunci keberhasilan penyusunannya. Untuk rekomendasinya adalah menggunakan pendekatan multisensori. Pendekatan multisensori ini adalah pendekatan yang melibatkan dua panca indera sekaligus, seperti misalkan pada kasus ribuan dia kesulitan untuk membedakan bunyi huruf B dan D, maka dilakukan pendekatan multisensori dengan cara mengucap hurufnya, bunyi hurufnya sambil menunjuk hurufnya di atas meja, sehingga Igons dapat tersensori dengan baik dan benar. Lalu melibatkan keluarga siswa, dan juga susun target SMART. Target SMART ini kepanjangan jadi spesifik, measurable, achievable, relevan dan juga time bound. Dan yang terakhir, melakukan monitor secara teratur kepada siswa yang diberikan PPI. Untuk langkah selanjutnya atau tindak lanjutnya adalah memberikan implementasi PPI terintegrasi di kelas yang inklusif, dan juga memberikan penguatan kapasitas kepada guru tentang pengetahuan PPI, cara merancang PPI dan asesmennya. Dan yang terakhir, memberikan akses ke layanan profesional bila dibutuhkan seperti psikolog dan juga psikiater. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dengan satu pertanyaan kepada audiens. Saya persilakan. Baik, saya izin bertanya dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya mengenai apa dampaknya jika guru menyusun PPI tanpa melakukan asesmen terlebih dahulu. Sekian pertanyaan dari saya. Semoga dapat kami. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ida atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu sebelum kami jawab. Baik, izin menjawab ya Saudara Ida. Jadi yang Saudara Ida tanyakan adalah apa dampaknya apabila guru menyusun PPI tanpa melakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi PPI yang disusun beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran sulit tercapai. Nah, benar. Guru dapat memberikan target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, memilih strategi pembelajaran yang kurang tepat, dan kesulitan mengevaluasi perkembangan peserta didik. Akibatnya proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan
potensi peserta didik tidak berkembang. Maka dari itu perlu diadakan yang namanya asesmen terlebih dahulu sebelum menyusun PPI ini tadi. Saya akan menerapkan pembelajaran bertahap dimulai dari pengenalan huruf menggunakan media konkret, permainan fonik, kartu huruf, dan aktivitas multisensori. Pembelajaran dilakukan dalam waktu singkat tetapi rutin agar peserta didik tidak merasa tertekan. Selain itu, saya akan memberikan penguatan positif setiap kali Ridwan menunjukkan kemajuan serta melibatkan orang tua agar latihan juga dilakukan di rumah. Strategi ini membantu meningkatkan kemampuan akademik sekaligus menjaga motivasi belajar peserta didik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sudah menjawab Fadil Al-Fajri. Saya kembalikan kepada audiens. Ida, apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih untuk penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat memahami bahwa PPI jika tidak berdasarkan kebutuhan sekali didik itu akan sudah tercapai pembelajarannya. Lalu bisa menerapkan pembelajaran pertama mulai dari pengenalan huruf menggunakan media konkret, permainan fonik, kartu huruf, dan aktivitas multisensori. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum.